Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yustianus Puspita dengan NPM 2213100070. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proposal skripsi saya dengan judul Pengaruh Thin Capitalization, Intensitas Aset Tetap, dan Leverage terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate. Tujuan seminar proposal skripsi ini adalah untuk menjelaskan rancangan penelitian saya yang akan saya lakukan mulai dari latar belakang hingga metode penelitian yang digunakan. Melalui seminar ini, saya berharap mendapatkan masukan dan saran agar penelitian yang akan saya lakukan dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan temuan yang valid. Baik, selanjutnya saya akan memulai pemaparan dengan bab 1, pendahuluan. Latar belakang penelitian ini ialah pajak merupakan sumber pendapatan utama negara, namun realisasi penerimaan pajak beberapa tahun terakhir masih fluktuatif dan beberapa tahun sebelumnya juga tidak mencapai target. Salah satu penyebabnya adalah terjadinya praktek agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan. Agresivitas pajak adalah upaya perusahaan untuk menekan beban pajak, baik melalui tax avoidance maupun tax evasion. Kasus ini pernah terjadi pada PT Bakti Agung Propertindo Tbk atau PT BAPI, yang mana pada tahun 2024 PT BAPI menjadi tersangka penyelewengan pajak karena pada tahun 2018 tidak melaporkan SPT masa PPh 4 ayat 2 dan SPT untuk bulan Januari hingga Agustus 2019, sehingga menyebabkan kerugian untuk negara sebesar 2,9 miliar. Dari hal ini menunjukkan bahwa sektor properti dan real estate juga tidak lepas dari praktek agresivitas pajak. Beberapa faktor yang diduga mempengaruhi agresivitas pajak adalah thin capitalization, intensitas aset tetap, dan leverage. Namun hasil penelitian terdahulu masih tidak konsisten. Ditambah lagi, penelitian khusus pada sektor properti dan real estate masih terbatas, sehingga penting untuk diteliti kembali. Dari latar belakang tersebut, maka dapat menghasilkan beberapa rumusan masalah. Yang pertama, masih terdapat agresivitas pajak di Indonesia meskipun telah diatur oleh peraturan perpajakan. Yang kedua, faktor seperti thin capitalization, intensitas aset tetap, dan leverage pada hasil penelitian sebelumnya belum konsisten. Dan yang ketiga, penelitian pada perusahaan sektor properti dan real estate masih terbatas, padahal sektor ini memiliki karakteristik pendanaan dan aset yang berbeda dari sektor lainnya. Dari rumusan masalah tersebut, maka menghasilkan beberapa pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah thin capitalization berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor properti dan real estate? Yang kedua, apakah intensitas aset tetap berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor properti dan real estate? Dan yang ketiga, apakah leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor properti dan real estate? Tujuan penelitian ini yang pertama mengetahui pengaruh thin capitalization terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor properti dan real estate. Yang kedua, mengetahui pengaruh intensitas aset tetap terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor properti dan real estate. Yang ketiga, mengetahui pengaruh leverage terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor properti dan real estate. Manfaat penelitian yang pertama secara teoritis yaitu menambah wawasan ilmu akuntansi terkait faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak. Yang kedua, secara praktisnya menjadi masukan bagi DJP dan perusahaan properti dan real estate dalam mengurangi agresivitas pajak. Dan yang ketiga, secara akademis dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya terkait topik agresivitas perpajakan. Selanjutnya kita memasuki bab 2, tinjauan pustaka. Landasan teori. Penelitian ini menggunakan teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen McLean 1976. Teori ini menjelaskan adanya kepentingan antara pemilik dan manajer karena perbedaan tujuan. Semakin besar perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajer, maka semakin tinggi kecenderungan perusahaan melakukan agresivitas pajak melalui thin capitalization, intensitas aset tetap, dan leverage-nya secara strategis. Selanjutnya, terkait kajian penelitian terdahulu. Berikut kajian penelitian terdahulunya. Jadi, beberapa penelitian terdahulu terdapat hasil yang inkonsisten terkait thin capitalization, intensitas aset tetap, dan leverage terhadap agresivitas pajak. Dari penelitian ini, yang menjadi perbedaan dengan penelitian saya atau research script-nya adalah saya melakukan modifikasi variabel, yakni dengan mengambil salah satu variabel dari setiap penelitian tersebut yang terdapat pada tabel. Dan juga terdapat perbedaan sektor yang saya teliti yang akan saya bahas lebih lanjut di bab berikutnya. Kemudian, setelah melakukan kajian penelitian, saya membuat kerangka berpikir sebagai berikut. Dari kerangka berpikir tersebut, maka diperoleh rumusan hipotesis, yakni H1, thin capitalization berpengaruh terhadap agresivitas pajak. H2, intensitas aset tetap berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
Dan H3 yaitu leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Bab 3, metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan sumber data, yakni data sekunder yang berupa laporan keuangan dan laporan tahunan yang dipublikasikan oleh perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI tahun 2019 hingga 2024 menggunakan alat analisis yakni SPSS 25. Lokasi penelitian ini pada perusahaan properti dan real estate. Waktu penelitian dimulai dari bulan Oktober hingga Desember 2025. Populasinya seluruh perusahaan yang tergolong dalam sektor properti dan real estate yang terdaftar di BEI selama 2019 hingga 2024. Sampel penelitiannya diambil dengan teknik pengambilan sampel, yaitu proportive sampling dengan kriteria sampel yang diterapkan adalah yang pertama, perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di BEI selama 6 tahun berturut-turut. Perusahaan sektor properti dan real estate yang melaporkan laporan keuangan dan tahunannya selama 6 tahun berturut-turut. Perusahaan sektor properti dan real estate yang memperoleh laba. Yang terakhir, perusahaan sektor properti dan real estate yang memiliki ketersediaan data yang diperlukan secara lengkap. Definisi operasional dan pengukuran variabel. Variabel dependent agresivitas pajak merupakan tindakan perusahaan untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Penelitian ini menerapkan pengukuran berdasarkan penelitian Lanis dan Richardson 2012, yaitu dengan menggunakan effective tax rate, yakni jumlah pajak penghasilan badan dibagi laba sebelum pajak penghasilan. Variabel independent X1 Thin capitalization, karakteristik struktur modal perusahaan di mana proporsi utang lebih besar dibandingkan modal sendiri. Penelitian ini menerapkan pengukuran berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015, yaitu dengan debt to equity ratio, yakni total utang dibagi total ekuitas. Selanjutnya X2, intensitas aset tetap merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar aset tetap perusahaan dibandingkan dengan total asetnya. Pernyataan ini menerapkan pengukuran berdasarkan penelitian Espinoviani dan Delmuit 2019. Intensitas aset tetap sama dengan total aset tetap dibagi total aset. X3, leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya. Pernyataan ini menerapkan pengukuran menurut penelitian Kashmir 2019, yaitu dengan long term debt to equity atau LTDTR sesuai dengan rumus liabilitas jangka panjang dibagi total ekuitas. Teknik analisis data. Yang pertama, uji statistik deskriptif. Yang kedua, uji asumsi klasik, terdiri atas uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterogenesitas, uji autokorelasi. Dan yang ketiga, uji hipotesis, ada uji T, uji analisis regresi berganda, uji F, dan uji koefisien determinasi. Demikian pemaparan seminar proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Thin Capitalization, Intensitas Aset Tetap, dan Leverage terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate. Saya berharap penjelasan yang telah saya sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai arah dan rancangan penelitian saya. Saya juga mengharapkan masukan serta saran dari Bapak atau Ibu dosen agar penelitian ini dapat disempurnakan dan menghasilkan temuan yang bermanfaat secara akademis maupun praktis. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.